Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi di minggu ketiga atau materi pertemuan ketiga untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer. Untuk materi di minggu ketiga di sini nanti saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengonfigurasi server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ada tool yang dibutuhkan. Untuk tools yang dibutuhkan kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah saya berikan dan tentunya sudah kalian install di laptop ataupun di komputer kalian. Sebelum masuk ke praktikum, saya bahas terlebih dahulu, saya singgung terlebih dahulu tentang server dan klien. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang server merupakan suatu bagian terpenting dari sebuah jaringan komputer. Nah, untuk perangkat-perangkat yang ada di server itu sendiri nanti bisa bentuknya adalah server dalam bentuknya PC, atau contohnya kita bisa menggunakan perangkat-perangkat yang memang ada fitur servernya di situ. Contohnya nanti ada access point ataupun router, di situ ada salah satu fitur yang bisa kita gunakan yaitu DHCP server. Suatu jaringan komputer dengan banyak komputer memerlukan suatu server yang bertugas untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Sedangkan klien di sini adalah perangkat atau device yang menerima layanan dari server. Jadi secara garis besar server itu sendiri nantinya yang akan memberikan layanan pada si klien, sedangkan si klien tersebut nanti dia akan menerima layanan dari si server itu sendiri. Ada beberapa layanan dari server yang nantinya bisa kita gunakan dan yang akan saya bahas ada 4, mulai dari yang pertama domain name system atau yang biasa disebut dengan DNS. Selanjutnya DHCP atau yang biasa disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Berikutnya web server dengan HTTP. Terakhir nanti kita diskusi tentang FTP atau File Transfer Protocol. Oke, saya singgung terlebih dahulu tentang DNS atau yang biasa disebut dengan Domain Name Server atau Domain Name System. DNS itu apa? DNS server itu apa? Merupakan singkatan dari Domain Name System atau Domain Name Server. DNS di sini berfungsi menerjemahkan IP address atau IP address yang ada di PC atau yang ada di host menjadi kata atau nama dan sebaliknya. DNS juga menerjemahkan nama atau domain menjadi IP address dan fungsi dari DNS itu sendiri di samping menerjemahkan IP address menjadi suatu domain, dia juga menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Jadi host tersebut dapat diakses dengan IP address maupun nanti bisa diakses dari domain. Itu prinsip dari DNS itu sendiri. Bagaimana cara kerja dari DNS? Kalau dilihat dari gambar itu sendiri, ada yang namanya resolver atau klien. Klien di sini yang nomor 3 di sini dia akan mengirim query ke name server. Dia akan mengirim query ke name server. Selanjutnya name server akan mencek ke local database. Ada enggak atau menghubungi name server lainnya. Jika ditemukan, dia akan memberitahukan ke resolver, jika tidak akan mengirimkan failure message. Resolver menghubungi host yang dituju dengan menggunakan IP address yang diberikan domain name server tersebut. Analoginya DNS itu seperti buku telepon pada prinsipnya. Buku telepon pada prinsipnya yang ada di komputer kita ataupun yang ada di laptop ataupun yang ada di buku telepon, contohnya yang ada di katalog buku ataupun contohnya kontak handphone yang ada di smartphone kita. Kalau contohnya kita punya nomor telepon dari teman kita, apakah akan disimpan dengan menggunakan nama atau cukup contohnya disimpan dengan menggunakan nomor handphonenya saja. Nah, ini yang banyak terjadi, pasti disimpan dengan menggunakan nama. Tujuannya untuk apa? Untuk pencarian. Karena kalau kita simpan dengan menggunakan angka, ini akan menyusahkan atau menyulitkan kita untuk mencari dengan menggunakan angka. Berarti kan kita harus hafal nomor handphone yang dimiliki oleh teman kita. Tapi kalau menggunakan huruf, kita cukup menghafal nama atau identitas yang dimiliki dengan menggunakan huruf. Gampangnya lebih gampang menghafalkan huruf kalau dibandingkan dengan angka tentunya. Oke, ini analoginya kita tahu nama orangnya, namun kita tidak tahu berapa nomor teleponnya. Ini yang terjadi contohnya di kontak yang ada di telepon kita atau yang ada di smartphone kita.
Oke, untuk struktur DNS di sini ada yang namanya root level domain, ini yang paling atas. Selanjutnya di bawah ada yang namanya top level domain. Contoh ada .com, ada .org, atau contohnya .id. Ini disebut dengan top level domain. Selanjutnya di bawahnya ada yang namanya second level domain. Contoh second level domain, contohnya ada AC, ada OR, ada Go, ada .co. Selanjutnya contoh lain untuk yang .com, contohnya seperti Yahoo ataupun Google dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya subdomain contohnya. Ini untuk struktur dari DNS. Oke, contoh kalau di kampus contohnya kita menggunakan AC. Unsada contohnya .ac.id. Maksudnya Unsada di situ merupakan nama akademi atau nama institusi pendidikan yang ada di Indonesia. ID kan berarti Indonesia. Oke, root level domain merupakan level utama atau level paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain. Domain kita ketika DNS tersebut akan mencari sebuah alamat domain. Maka yang diakses tersebut adalah root level domain, yang paling atas yang nantinya akan diakses. Selanjutnya di bawahnya lagi ada top level domain, contohnya .com, .ird, atau .id, merupakan level kedua setelah root level domain, di mana ketika DNS tersebut telah mengakses root, maka akan langsung mengakses ke level ini. Selanjutnya yang ketiga second level domain, merupakan level TLD atau top level domain setelah TLD, di mana ketika DNS telah mengakses ke root atau TLD akan langsung mengakses ke second level domain. Itu biasanya yang terjadi. Contoh second level domain contohnya seperti .ac, akademik biasanya, .co biasanya merupakan nama dari institusi, .or organisasi, atau contohnya .net biasanya untuk ISP, atau .go biasanya untuk government, .sch berarti untuk sekolah dan yang lain-lainnya. Oke, bagaimana caranya mengonfigurasi DNS server di Cisco Packet Tracer? Asumsinya IP address dari servernya, contohnya asumsi untuk IP address untuk DNS atau servernya ada 192.168.1.200. Domainnya contohnya saya buat unsada.ac.id. Jadi nanti kita bisa mengakses menggunakan domain atau bisa menggunakan IP address-nya. Oke, contoh topologinya kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya nanti tinggal kita setting IP address-nya. IP address-nya kita setting. Perangkat yang dibutuhkan ada beberapa perangkat. Yang pertama satu buah server, kedua satu buah switch, selanjutnya 3 buah PC, selanjutnya media transmisi kabel. Selanjutnya kita setting untuk IP address servernya seperti biasa. Berikutnya kita aktifkan service untuk DNS-nya. Selanjutnya kita jadikan seperti ini, baru nanti dikonfigurasi dari sisi kliennya. Jangan lupa yang diisi adalah IP address, subnet, dan DNS-nya, atau IP address dari servernya itu sendiri. Selanjutnya kita tes koneksi dan tes dari web browsernya. Kira-kira bisa nggak? Kurang lebih kalau bisa kurang lebih seperti ini. Ini contohnya yang nantinya akan kita lakukan. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita lihat dulu untuk yang topologinya. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini. Ini topologinya, kita buka Cisco Packet Tracer-nya, kurang lebih seperti ini. Yang kita butuhkan yang pertama ada beberapa perangkat. Yang pertama ada NDFS ya. Yang pertama server. Kita bisa rubah untuk servernya, contohnya kita rubah server 0-nya menjadi server. Berikutnya kita butuh switch. Berikutnya ada 3 buah NDFS, yaitu 3 buah NDFS, yaitu PC. PC 1 contohnya, selanjutnya ada PC 2, PC 1, ini PC 1 ya, saya rubah menjadi PC 1. Defaultnya PC 1, selanjutnya ada PC 2. Terus ada PC 3. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita butuh media transmisinya. Media transmisinya karena di sini dihubungkan dengan menggunakan device yang berbeda, tentunya kita bisa menggunakan susunan kabel strap. Caranya seperti apa? Sebelum kita hubungkan, contohnya saya akan memberikan keterangan dulu di sini. Konfigurasi DNS di Cisco Packet Tracer. Selanjutnya IP address untuk servernya, IP-nya 192.168.1.200. Subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya domainnya, contohnya saya mau buat dengan nama unsada.ac.id.
Berikutnya untuk yang kliennya IP address-nya 192.168.1.2, subnet mask-nya 192.168.1 subnet mask-nya 255, sorry. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Berikutnya nanti DNS-nya kita isi sesuai dengan yang ada di server. Sesuai dengan DNS yang ada di server 192.168.1.200. Begitu pula untuk yang PC kedua berarti 3 ya IP address-nya. PC ketiga berarti IP address-nya 4. Oke, ini kurang lebih untuk keterangannya. Oke, contoh saya buat seperti ini. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu supaya mudah terbaca. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita bisa menggunakan media transmisi, yaitu menggunakan susunan kabel. Susunan kabel yang kita gunakan adalah susunan kabel strike. Klik di PC, di servernya, pilih fast Ethernet. Masuk ke switch, ada di port kedua. Selanjutnya kita ambil lagi susunan kabel strike dengan menggunakan susunan kabel strike. Masuk ke port kedua, kita masuk ke PC pertama. Begitu pula untuk yang PC kedua, masuk ke port kedua yang ada di ketiga yang ada di switch, masuk ke port yang ada di PC kedua. Terakhir untuk PC ketiga, masuk ke port keempat yang ada di switch, masuk ke PC ketiga. Ini untuk IP address-nya. Langkah selanjutnya, kalau sudah kita sambungkan dengan media transmisi kabel, khususnya kita menggunakan susunan kabel strike. Kenapa kita menggunakan susunan kabel strike? Karena device yang kita hubungkan ini berbeda. Contohnya laptop, PC dengan switch, atau contohnya server dengan switch contohnya. Baru selanjutnya kita setting IP address di servernya. Caranya seperti apa? Diklik di PC server, di sini ada yang namanya desktop, pilih IP configuration. Langkah selanjutnya kita setting IP address-nya 192.168.1.200 ya. Selanjutnya subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini default-nya. Default-nya kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita close, kita balik lagi ke desain awal. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke service untuk DNS-nya. Di desktop, selanjutnya kita klik PC servernya, pilih pilih services. Di sini ada yang namanya service nih. Pilih service, selanjutnya pilih DNS. Sekali lagi, sekarang kita setting untuk domainnya atau DNS-nya. Caranya seperti apa? Diklik PC server, setelah tadi kita setting IP address, kita pilih services. Nah, di sini services ini banyak yang nantinya bisa kita gunakan. Sekarang kita akan konfigurasi DNS. Pilih DNS, diklik DNS, selanjutnya DNS service-nya kita klik on, name-nya, selanjutnya name-nya, nama domainnya adalah unsada.ac.id. Berikutnya IP address-nya berapa? 192.168.1.200. Selanjutnya kalau sudah kita setting seperti ini, untuk DNS-nya kita setting on, services-nya on, name-nya contohnya unsada.ac.id, address-nya 192.168.1.200, baru selanjutnya kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tinggal kita klik add. Nanti biar masuk ke sini. Oke, ini kurang lebih yang bisa kita lakukan. Oke, kalau sudah kita klik close, kita setting dari PC 1. Setting IP address untuk PC 1, cara seperti apa? Diklik PC 1, pilih desktop, IP configuration. Langkah selanjutnya kita setting IP address-nya. Untuk IP configuration-nya pilih static, IP address-nya 192.168.1.2. Subnet mask-nya default seperti ini. DNS servernya yang perlu kita isi 192.168.1.200 sesuai dengan IP servernya. Berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk PC 2 dan PC 3. Klik PC 2, pilih desktop, IP configuration. Kita setting untuk PC kedua,
IP address-nya 192.168.1.3. Selanjutnya DNS servernya 192.168.1.200. Baru selanjutnya kita close. Langkah selanjutnya kita setting untuk PC ketiga. Lakukan hal yang sama untuk PC ketiga. Setting IP address-nya seperti ini. IP address-nya 192.168.1.4. Subnet mask-nya default seperti ini. DNS servernya kita isi 192.168.1.200. Baru selanjutnya kita close. Kita close. Langkah selanjutnya kita bisa cek dari PC pertama. Untuk ngecek hasilnya sebelumnya kita tes koneksinya terlebih dahulu. Kita tes PC pertama. Selanjutnya pilih desktop, pilih jendela command prompt. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita tes terlebih dahulu koneksinya. Kita ketik ipconfig untuk ngecek IP address-nya 192.168.1.2. Ini merupakan IP address untuk PC yang pertama ini. Kita tes koneksinya menggunakan ping, perintah ping, IP address-nya 192.168.1.2. Dapat seperti ini. Sekarang kita tes ke PC yang di sebelah, 3, bisa. Tes ke PC kedua, kita tes ke PC yang ketiga. IP address-nya 192.168, ping 192.168.1.4. Dapat. Nah, selanjutnya kita tes ke servernya. IP address-nya kan 100 tuh. Ping 192.168.1.200. Enter. Oke, bisa seperti ini. Harusnya kalau sudah seperti ini, harusnya DNS-nya sudah bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses DNS-nya. Kita close terlebih dahulu settingan atau hasil tes yang ada di PC pertama. Kita sekarang akses DNS server yang sudah kita buat. Caranya seperti apa? Diklik PC pertama, selanjutnya klik desktop. Di sebelah kanan ada yang namanya web browser. Kita buka web browser. Oke, nanti akan muncul tampilan dari web browser seperti ini. Muncul URL dari web browsernya. Kita buka menggunakan domain yang sudah kita buat, unsada.ac.id. Selanjutnya klik dulu. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, harusnya sudah bisa. Harusnya sudah tidak ada masalah. Coba kita menggunakan IP address-nya. Ini contoh untuk menggunakan IP address atau menggunakan domain, ini tetap bisa. Ini prinsip dari contoh sederhana dari konfigurasi DNS. Jadi DNS di sini dia akan merubah IP address yang tadinya terdiri dari angka. Jika kita ingin mengakses dengan lebih mudah, contohnya kita bisa merubah dengan menggunakan domain dengan nama, contohnya sesuai dengan nama domain yang sudah kita daftarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Bisa kita coba juga di PC kedua dan PC ketiga. Contoh, saya coba juga dari PC kedua. Pilih web browser. Selanjutnya kita bisa akses dari PC kedua, unsada.ac.id. Pada saat enter, otomatis akan muncul seperti ini. Kita akses juga dengan menggunakan IP address 192.168.1.200. Oke, ini tetap bisa. Oke, ini contoh dari konfigurasi DNS yang ada di server dan kita bisa mengakses dari si kliennya itu sendiri. Oke, sekarang kita tes dari kliennya untuk PC ketiga. Pilih, diklik PC ketiga, selanjutnya pilih web browser. Untuk PC ketiga, kita buka dengan menggunakan unsada.ac.id di URL-nya. Selanjutnya kita klik Go. Oke, ini tetap bisa, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita akses dengan menggunakan IP address-nya pun tetap bisa. IP address dari servernya. Oke, ini kurang lebih penjelasan praktikum bagaimana caranya mengonfigurasi DNS di Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita buat topologinya seperti ini. Berikutnya IP address-nya berapa, domainnya berapa. Ini yang harus kita setting di PC servernya. Yang pertama kita setting IP address-nya terlebih dahulu dari desktop IP configuration.
Baru selanjutnya kita setting servicesnya. Servicesnya kita akan konfigurasi DNS. Nah, untuk DNS service-nya di on, di input nama domain dan IP address-nya. Baru nanti kita setting di bagian kliennya. Oke, demikian penjelasan dari praktikum konfigurasi DNS server di Cisco Packet Tracer. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.